Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salis Majaya. Kali ini saya akan melakukan review atau demo aplikasi yang sudah saya buat yang bernama Presensi. Jadi Presensi ini adalah aplikasi untuk absensi siswa yang dirancang menggunakan arsitektur open source yang artinya dapat berjalan meskipun tanpa internet. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Cara installnya juga sudah saya jelaskan di sini. Tapi fokus saya sekarang hanya akan mendemokan aplikasinya gitu. Kalau untuk cara pasangnya mungkin saya akan jelaskan di lain video. Oke, kita anggap teman-teman sudah berhasil menjalankan aplikasinya ya. Jadi sekarang kita hanya akan fokus demo. Nah, di sini sudah ada portnya, kita tinggal buka aja. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini tuh adalah tampilan awal gitu, tampilan awalnya. Tapi pertama-tama, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada suruh setup dulu nih. Nih ya, setup. Oke, kita setup dulu. Nah, ini kita akan membuat akun admin. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil ya. Nah, teman-teman bisa buka ini ya, hostnya, terus kasih slide admin untuk mengatur siswa-siswa gitu atau mengatur kelas. Ini adalah interface admin untuk manajemen kelas atau manajemen sekolah dan lainnya ya. Kita buka. Nah, nanti seperti ini. Masukkan username dan password tadi. Kita masuk. Oke, nah ini adalah tampilan admin awalnya ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Nah, untuk pertama-tama di sini ada yang namanya siswa. Siswa ini seperti yang lihat di sini ya, sudah jelas ini tuh untuk menambahkan siswa. Juga bisa menambahkan kelas, juga bisa menambahkan foto profil. Tapi yang harus diisi itu cuma ada nama lengkap dan kelas aja. Ini juga sama, sama ini menambahkan kelas. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan siswa. Ini itu semacam shortcut aja. Misalnya teman-teman mau kelas, misalnya kelas 12, misalnya terus siswanya itu misalnya nama lengkapnya Ahmad, misalnya ya. Terus eh, kita tambahkan siswa lagi. Terus misalnya namanya itu Dani, misalnya gitu kan. Simpan. Nah, cara seperti ini juga bisa ya. Tuh, sudah ada jumlah siswa 2. Cara seperti ini bisa. Tapi agar menghemat waktu, teman-teman bisa ini nih, bisa memakai fitur import siswa. Di sini harus menggunakan Excel ya, biar lebih gampang gitu. Coba kita buka Excelnya. Nah, jadi strukturnya terus gini. Yang pertama tuh nama, kelas, NIS sama NISN gitu ya. Kita akan coba import. Ini juga saya lupa jelasin. Teman-teman ya, kalau misalnya Hartoro Deni sama Sudomo ini kan satu kelas. Jadi nama kelasnya tuh harus percis kayak gini. Harus percis besar kecilnya, terus intinya harus sama percis biar mereka tuh dianggap satu kelas gitu. Kalau misalnya ini mah gini, terus ini gini, ini akan dianggap dua kelas yang berbeda gitu ya. Oke, kita akan sama. Jadi kita akan membuat dua kelas. Oke, sudah berhasil ya menguploadnya. Coba kita lihat di siswa. Nah, yang tadi muncul tuh. Kalau kita cek juga ke kelas, muncul juga sudah dibuatin. Oke. Nah, untuk sekarang teman-teman bisa ini buka data sekolah. Nah, kita tambahkan data sekolah. Misalnya nama sekolahnya sekolah. Untuk logonya, bentar. Untuk logonya kita pilih yang sudah saya download. Ini ya, ini tuh logo random aja dari Google tadi. Terus deskripsinya kita kosongkan aja dulu. Terus nama aplikasinya misalnya untuk kop sekolahnya itu teman-teman bisa baca di sini ya. Gunakan format ini WebP. Ini ya, WebP formatnya. Tinggal di save, sudah simpan. Nah, coba kita install di HP ya. Kita coba install di HP. Sudah saya buka ya di sini di tampilan HP saya.
Oke, bentar saya buka link ininya, yang publiknya. Oke, saya coba buka di HP. Nah, teman-teman ada titik tiga nih. Ini bisa ditambahkan layar utama, terus bisa diinstal kayak aplikasi biasa gitu. Kita install ya. Oh, sudah menginstal. Aplikasinya sudah terinstall ya. Teman-teman bisa cek ini ada namanya aplikasi Advent Sekolah. Kita buka. Nah, lihat teman-teman. Kayak aplikasi biasa, kayak aplikasi native ya, enaknya. Sip, sudah terbuka. Nah, ini kan ada password ya yang harus diisi. Coba kita buat password dulu. Di sini ada pengguna. Pengguna ya. Coba kita buat pengguna baru untuk login di sini. Nah, username-nya nantinya kata satu aja. Pas konfirmasi juga satu. Simpan. Nah, ini sudah berhasil login ya teman-teman. Di sini juga udah ada siswa-siswa tadi yang sudah ditambahkan. Nah, kalau kita cek di sini, ini muncul kelas-kelasnya ya yang tadi. Nah, ini bisa lihat daftar hadirnya dan masih kosong ya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu saya mau jelasin dulu ya. Mau jelasin sedikit tentang role atau tingkatan-tingkatan user di aplikasi ini. Nah, yang pertama role-nya itu atau tingkatannya itu ada namanya kesiswaan. Kesiswaan ini adalah bisa lihat semua absensi kelas ya. Ini tugasnya, maaf, wali kelas. Nah, wali kelas ini dia bisa melihat data di eh, data data absensi di kelas dia. Jadi wali kelas itu hanya bisa melihat data absensi di satu kelas doang, kelas dia aja gitu. Dan wali kelas juga bisa melakukan kunci absensi. Kunci absensi biar apa? Fungsi kunci absensi itu adalah kalau misalnya ini nih, kalau misalnya absensi itu sudah oke gitu, nanti wali kelas bisa kunci agar datanya tidak bisa diubah-ubah lagi gitu. Terus ada sekretaris. Sekretaris kelas. Nah, sekretaris kelas dia bisa mengisi absensi gitu ya. Jadi sekretaris kelas itu mirip seperti wali kelas, cuman tidak bisa mengunci gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi untuk melakukan absensi, kita harus membuat pengguna baru yaitu sekretaris ya. Misalnya kita kasih nama passwordnya sih. Passwordnya satu aja ya, biar simple. Nah, type-nya kita ubah ke sekretaris. Simpan. Terus di bagian kelas, ini misalnya sekretaris mau dimasukin ke kelas 11 ya. Jadi dia tuh sebagai sekretaris kelas 11 gitu. Kita pilih ini ya, disimpan. Oke, coba kita login ya, login di sini. Logout dulu. Nah, kita misalnya masukkan tadi kan sekretaris 11. Passwordnya satu. Kita sinkronin dulu, di refresh dulu, kita refresh. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini hanya ada 4 siswa, karena sekretaris itu seperti yang sudah saya bilang tadi, hanya bisa mengontrol satu kelas aja gitu, beda sama kesiswaan. Nah, misal kita akan melakukan absensi hari ini, misalnya absen sekarang. Ini kan banyak ya, misalnya kita mau absen hari ini aja, misalnya di Senin. Misalnya Guntur hadir, terus di Sakit, Utari hadir, Juliana izin, misalnya gitu ya. Kita bisa simpan, nanti di sini lihat semacam hasilnya. Teman-teman juga bisa klik ini, hadir semua. Jadi semuanya hadir dan bisa cari juga misalnya Rusdi jadikan sakit gitu. Itu juga bisa ya. Kita simpan data. Nah, data sudah tersimpan.
Nah, kalau misalnya teman-teman kembali ke sini nih, ke tombol home, nah ini ada bacaan auto update sukses ya. Jadi, kalau misalnya sudah terdeteksi internet, data-data tadi itu akan diupload ke server gitu. Kalau misalnya nggak ada internet ya nggak akan auto upload. Kita kasih contoh nih. Kita matikan hotspotnya, kita absen, misalnya hari Sabtu nih, kita absen hari Sabtu kemarin misalnya, hadir semua, kita simpan data. Nah, lihat, ini tuh belum diupload nggak diupload otomatis ya. Kalau kita lihat juga di sini di absensinya tanggal tanggal 20 itu belum ada di sini tuh. Tapi kalau tanggal 22 kan udah diupload, udah masuk. Oke. Kita kita coba sambungkan lagi dengan WiFi. Nah, oke, kita upload. Oke, coba kita di refresh. Nah, sudah ada ya. Oke, sudah ada. Nah, coba sekarang kita buat akun buat akun wali kelas ya. Misalnya tipenya wali kelas. Oke, kembali ke kelas, kita misalnya ubah ini jadi wali kelasnya wali kelas 11. Simpan. Oke, coba sekarang kita logout di sini. Nah, udah ya, kita refresh dulu. Oke, kita ke sini. Nah, lihat udah ada data-datanya dan bisa dikunci tuh. Jadi wali kelas itu seperti yang sudah saya bilang tadi, wali kelas bisa mengunci absensi ya. Coba kita kunci satu. Nah, tanggal 22 kita kunci nih. Ya, lakukan. Nah, lihat jadi gini. Dan sama ini juga harus diupload ya biar masuk ke sini. Kalau kita cek nih sekarang nih di kunci absensi itu masih kosong ya. Tapi kalau kita ke sini ke home, auto upload sukses, kita refresh di sininya. Nah, sudah dikunci. Coba kita logout lagi, login sebagai sekretaris. Kita buka, nah sudah terkunci. Oke, misalnya kita login atau kita buat username baru, misalnya sekretaris 12. Kita ubah jadi sekretaris, simpan, terus di kelas juga, di kelas 12 kita ubah dia menjadi sekretaris. Nah, oke, di sini kita logout. Kita refresh dulu ya, biar datanya konsisten. Nah, lihat di sini hanya ada dua siswa ya. Soalnya mengikuti kelas 12. Kita lakukan absensi, apa-apa misalnya, kita simpan data. Oke, ini teman-teman ada ini juga nih, ada yang ini, tab ketiga, kita klik. Ini itu semacam rekap ya. Jadi misalnya rekap bulan ini, minggu ini, atau semua data, dan juga bisa berdasarkan kelas. Tapi karena ini cuma ada satu kelas, jadi cuma satu doang gitu. Kalau misalnya login sebagai kesiswaan itu bisa banyak kelas di sini ya. Seperti ini. Coba kita login sebagai kesiswaan atau guru BK. Misalnya guru BK. Ya, kita refresh lagi datanya supaya konsisten. Di sini tuh bisa milih kelas ya kalau guru BK ya. Nah, di sini juga eh, muncul semua kelas kalau guru BK. Begini contohnya tuh.
Oke, oke, kali ini saya mau nunjukin kasus. Misalnya di sebelah kiri ini login sebagai wali kelas. Di sini sebelah kanan login sebagai sekretaris. Udah refresh datanya biar konsisten. Kita juga refresh datanya. Oke, misalnya nih tanggal 19 ya, kita edit. Misalnya Guntur ini izin ke wali kelas untuk sakit ya. Kita simpan. Kalau kita cek di sini tanggal 19 ini, kita cek. Ini belum ada ya. Jadi harus diupload dulu ke sini. Auto upload sukses. Nah, kalau kita kembali terus ke ini, nah sudah sakit. Oke. Nah, di sini sekretaris tinggal melanjutkan absensi. Misal seperti ini, simpan, simpan data. Oke, kita langsung ke home, auto upload sukses. Nah, kalau kita di sini tanggal 19 sudah oke ya. Nah, misalnya nih kita absen lagi tanggal 18, di Rusdi ini misalnya izin, kita simpan, Rusdi izin. Nah, sementara di sininya kita misalnya anggap aja offline misalnya di sininya. Jadi dia nggak bisa ngambil data ke server. Nah, misalnya tadi tanggal 18 kan. Nah, lihat. Ini tidak diperbaharui ya. Kalau misalnya kita hadirkan semua, aku simpan. Terus kita upload. Kita upload juga. Nah, lihat. Di sini ada semacam tabrakan ya. Katanya Kamis tanggal 18, pilihan sekretaris itu hadir, sementara pilihan Anda atau pilihan wali kelas itu izin. Jadi harus dipilih yang mana. Misalnya yang benar tuh yang hadir. Yang misalnya yang benar yang hadir ya, kita simpan. Oke, kita refresh lagi biar lebih enak. Di sini juga refresh. Jadi tanggal 18 hadir ya. Oke, kali ini kita akan tes untuk melakukan absensi dengan QR ya. Atau dengan ini, QR. Pertama-tama teman-teman bisa cetak dulu. Bisa cetak ya misalnya ini semua kita cetak ekspor kartunya. Nah, jadi muncul kartu-kartunya ya. Ini nanti bisa dipakai buat absensi QR. Nah, terus teman-teman juga harus membuat pengguna baru. Misalnya kita buat pengguna baru, misalnya piket. Tipenya guru piket ya. Kita simpan. Nah, di sini kita logout lagi. Kita loginkan sebagai piket di sini. Nah, ini nanti muncul kamera di sini. Ini lihat, ada bacaan libur tidak ada jadwal. Jadi kita harus ini harus apa? Harus bikin jadwal dulu. Misalnya semua hari ya. Jam masuknya misalnya sekarang aja, terus toleransi masuknya, jam absennya, jam keluarnya misalnya jam 18. Terus mulai di absennya itu jam 17.45 gitu ya. Kelasnya kita pilih semua kelas. Kita simpan. Oke, kita refresh di sini. Kita scan lagi. Nah, di sini sudah ya, sudah scan tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, ulang ya. Misalnya saya absen yang lain, scan lagi. Nah, ini ada di atas ada bacaan data. Jadi saat mode offline juga masih bisa absensi QR ya. Gitu. Dan nanti setelah ada internet, otomatis yang di atas itu akan diupload. Cek di sini di absensi.
Nah, masih menunggu ya. Jadi kalau ini kan masih menunggu nih. Kalau misalnya jam segini dia belum absen pulang, maka dianggap bolos. Jam segini absen untuk pulang dibuka. Nah, setelah jam segini dia belum absen, maka akan dianggap bolos. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur yang belum saya bahas, seperti impor siswa, ekspor absensi, dan lainnya masih banyak. Kalau kita cek di sini juga masih banyak ini fitur-fitur yang belum saya bahas. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa searching di Google Salisma Jaya. Di sini ada website pribadi saya ya, bisa dibuka aja. Nah di sini ada kontak saya. Teman-teman bisa ngechat aja ya kalau ada pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.